Selamat malam, saya Wiwi Utami, ketemu kembali pada acara Reborn, yaitu suatu acara yang dibuat oleh One Vision yang harus diberikan kepada new member bagi seseorang yang menjadi member, yang menjadi calon, yang menjadi distributor, supaya bisa menjalankan bisnis ini dengan baik. Saya tanyakan dulu, jika Anda ingin sukses, ayo belajar tentang ini. Anda ingin sukses kan? Oke, kalau Anda ingin sukses lewat bisnis ini, saya ajarkan secara praktis bagaimana cara menjalankan bisnis ini. Langkah yang pertama, kita harus punya impian dulu. Nah, pada saat hari ini kita akan praktek buat impian. Sebelum kita praktek buat impian, mungkin saya pertegas dulu, apa sih impian itu? Impian itu adalah suatu keinginan. Tidak hanya sekedar keinginan, tapi suatu keinginan yang harus kita akan capai. Itulah impian. Contoh, ada dua orang. Yang satu orang kaya ingin menghajikan orang tuanya. Yang satu orang miskin ingin menghajikan orang tuanya. Tapi yang bisa dan melakukan penghajian orang tuanya itu orang miskin. Kenapa? Orang kaya nggak bisa menunaikan haji orang tua? Ya, karena orang kaya itu hanya punya keinginan saja. Dia nggak mewujudkannya. Nah, ini beda antara impian dan keinginan. Kalau impian harus diwujudkan. Sedangkan kalau keinginan, ya tinggal keinginan. Nah, untuk itu impian ini perlu kita praktekkan. Tulis sebanyak-banyaknya impian Bapak Ibu sekalian. Ini saya kasih waktu 5 menit. Tulis apa saja. Misalnya, ingin punya rumah baru, ingin punya mobil baru atau mobil mewah. Tuliskan jenisnya, warnanya, keluarannya tahun berapa. Nah, kalau perlu dikasih plat nomor berapa. Kayak gitu. Nah, kemudian impian yang lain contohnya ingin jalan-jalan ke luar negeri. Bukan sambil kerja ya, seperti seorang yang sering ke luar negeri namun tugas dari kantor, bukan itu. Tapi memang ingin refreshing, ingin jalan-jalan, ingin memanfaatkan waktu libur ke sana bersama keluarga. Nah, itu impian. Impian yang lain adalah ingin menyekolahkan anak ke tempat yang bagus pendidikannya, yang mahal, yang berkualitas. Gitu. Impian yang lain contohnya ingin memberikan uang jajan kepada orang tua kita sebulan 10 juta misalnya, dan seterusnya. Tulis sebanyak-banyaknya impian Bapak Ibu sekalian. Nah, impian ini bisa dibagi menjadi dua, impian jangka pendek dan impian jangka panjang. Impian jangka pendek misalnya kalau ini seorang ibu ya, ingin beli mesin cuci, ingin beli magicom baru, ingin beli furniture ya, ingin beli sepeda anak, ingin beli sepeda motor ya. Ini jangka pendek. Mungkin bisa kita capai 6 bulan pertama sampai 2 tahun. Nah, untuk impian jangka panjang 2 tahun ke atas ya. Contoh naik haji, beli mobil, beli rumah, beli tanah, nah dan seterusnya. Gitu. Nah, sekarang praktekkan dulu. Saya kasih waktu 5 menit. Sambil praktek dalam waktu 5 menit, tulis impian Bapak Ibu sekalian dalam sebuah buku khusus ya kalau bisa. Namanya mungkin di sini saya tuliskan
buku impian atau dream book. Nah, ke depan tolong carikan gambarnya, bentuknya, warnanya, atau istilahnya afirmasi dengan gambar. Kalau perlu, Bapak Ibu misalnya ingin beli mobil, datang ke dealer, pegang mobilnya, foto bersama Bapak Ibu. Nah, ini akan menginspirasi Bapak Ibu ya. Dan saya doakan segera tercapai apa yang menjadi impiannya. Next. Nanti setelah 5 menit selesai menuliskan impian, Bapak Ibu langkah selanjutnya adalah buatlah daftar nama. Kenapa sih buat daftar nama? Di bisnis apapun, kita perlu orang. Ada nggak bisnis yang nggak perlu orang? Misalnya bisnis X, yang diperlukan adalah para hantu atau para hewan. Nggak mungkin ya, hewan saja, bisnis hewan saja, itu yang datang bukan langsung hewannya ya, tetapi para pemilik hewan. Nah, jadi intinya bisnis apapun perlu orang ya. Kita mau jual baju, perlu pembelinya orang. Kita jual makanan, pembelinya orang. Kita jual sayur, pembelinya orang. Kita jual buku, pembelinya orang. Kalau misalnya kita guru atau dosen ya, penggunanya adalah mahasiswa. Mahasiswa adalah orang. Kalau Bapak Ibu sebagai karyawan rumah sakit misalnya, penggunanya juga pasien. Pasien itu orang. Kalau Bapak Ibu bekerja sebagai ibu rumah tangga, petani ya, yang membeli hasil jerih payah Bapak Ibu, yang membeli gabah, yang membeli sayur, yang membeli hasil tanam Bapak Ibu adalah orang, bukan hantu. Ya. Kalau Bapak Ibu seorang karyawan, ya, tentu hasil produksi Bapak Ibu yang beli adalah juga orang. Ya. Jadi intinya kita perlu orang. Nah, tentang orang, siapa yang nggak punya teman? Ayo, siapa nggak punya teman? Saya yakin punya ya. Nah, misalnya kalau kita golongkan ya, dari yang paling kecil ada teman SD, nah, ada teman SMP, ada teman SMA, teman kerja, teman kuliah, teman main, teman olahraga, dan seterusnya. Punya grup-grupnya lagi sekarang ya, zaman sekarang. Mudah sekali kita bisa dengan mudah menemukan orang. Ya. Nah, lanjutnya buat daftar nama. Saya kasih waktu selama 2 menit. Tuliskan daftar nama minimal 10 orang. Terserah, bebas ya, nggak usah dipilih-pilih. Nah, sambil nunggu waktu 2 menit, nama orang-orang tadi diapakan? Ya, kita tulis dalam tabel seperti ini. Misalnya nama orang, nomor HP-nya, latar belakangnya tulis, misalnya guru, misalnya karyawan swasta, bank misalnya, BPJS, perawat, bidan, dokter, karyawan swasta, ABRI, tentara, pensiunan, dan seterusnya. Masing-masing dari teman kita itu diidentifikasi. Teman kuliah mungkin ya, teman SMP ya, berdasarkan FAST. Apa itu FAST? F ini adalah finansialnya. A ini adalah ambisi dari teman kita. T ini adalah S ini adalah supel, T-nya adalah teachable, mudah diajar atau tidak. Nah, nilainya berapa? Nilainya maksimal 3. Yang dipakai untuk mengidentifikasi adalah kita. Jika sama dengan kita, jika sama dengan Anda sebagai pengundang, nilainya 2. Tapi kalau di bawah Anda itu 1. Tapi kalau di atas Anda, nilainya 3. Kayak gitu caranya. Nah, kalau sudah selesai, dihitung FAST. Misalnya kalau maksimal semuanya 3, kalikan 1, 2, 3, 4. 3 kali 4, 12. SP-nya ini 12. Misalnya kalau semuanya 2 sama dengan kita,
SP-nya adalah 8. Tapi kalau di bawah kita berarti 7 ke bawah. Nah, untuk apa SP ini? Ini kita pakai untuk patokannya. Kalau sama dengan kita atau ke atas, sama dengan kita ke atas, ini nanti kita akan minta bantuan mentor atau upline kita untuk menjelaskan bisnis ini. Tapi kalau di bawah kita, 7 ke bawah, kita bisa pakai untuk belajar prospek, presentasi kepada teman yang SP-nya di bawah kita. Kenapa sih? Ya, karena kalau di bawah kita berarti kan orang tersebut mungkin kalau kita bicara apa saja salah-salah kita nggak masalah, kayak gitu ya. Nah, waktunya mungkin udah cukup ya. Tadi 5 menit saya berikan kesempatan untuk bikin impian, yang 2 menit untuk bikin daftar nama. Nah, sekarang dari daftar nama tersebut, dari yang 10 tadi ya, coba kita akan belajar dan praktek langsung. Kita lakukan apa? Prakteknya gimana? Lewat HP kita chat teman kita yang 10 tadi, one by one. Chatnya berisi apa? Simpelnya seperti ini. Mungkin Anda bisa pakai kalimat yang lain, tapi tunjuk saya mungkin bisa membantu Anda. Ketik kalimat seperti ini, apakah HP-mu sudah menghasilkan uang? Nah, kalau sudah ketik, kirim ke 10 teman kita. Lihat responnya. Nah, setelah teman kita ada yang respon, tentunya dari 10 tadi. Tentu namanya teman ya, ada yang saat itu sibuk, ada yang enggak, mungkin yang enggak, ataupun yang respect dengan kita, dia akan balas ke kita. Sudah misalnya. Oh, kalau sudah ya kita mungkin bisa, atau belum, ada dua jawaban kan, sudah dan belum. Kalau belum, gampang, kita akan arahkan. Oke, kalau belum, saya katakan kayak gini, saya akan memberitahu kamu bagaimana cara mendapatkan uang dari HP. Nah, sekarang bagi yang tidak, nah, mungkin Anda katakan, oke, kalau HP Anda sudah bilang sudah ya, akan saya tambahkan bagaimana cara mendapatkan uang tambahan lagi dari HP Anda. Kayak gitu ya. Paham? Nah, kalau sudah paham, nih ada PR nih dari saya. Kerjakan ya. Setelah selesai acara Ribbon ini, chat 50 orang nama teman-teman Anda yang ada, yang tertera di kontak HP Anda. Chatnya seperti tadi ya. Tanyai apakah HP-nya mau diajari untuk produktif sambil di rumah. Suasana seperti ini, kita lagi lockdown di rumah. Kita ajari mau nggak mendapatkan uang tambahan. Nah, kalau mau, agendakan, undang ke suatu acara yang namanya home meeting. Nah, pada home meeting ini nanti akan dibantu oleh mentor Anda, dibantu oleh siapa yang mengundang Anda. Untuk acara home meeting, kita tetapkan waktunya. Ya, misalnya kalau hari ini adalah Sabtu ya, pilih Minggu atau Senin. Jamnya Anda yang tetapkan. Kenapa jamnya Anda tetapkan? Supaya ada kejelasan. Dan dia juga akan milih salah satu. Ya, karena ini sifatnya pilihan. Tidak mungkin keluar dari jalur ini. Ya, pilih Minggu atau Senin. Nah, kalau dia pilih Minggu, oke, kita konsisten Minggu. Jamnya sudah kita tetapkan. Bagaimana kalau sebagian ada yang Senin? Oke, enggak apa-apa ya. Kita juga bisa lakukan Senin. Ya, jadi bisa Minggu atau Senin kita home meeting. Home meeting yang dibahas apa? Yang dibahas adalah nanti kita jelaskan pada sesi berikutnya. Nah, berikutnya ini untuk Bapak Ibu sekalian. Tadi masih praktek buat impian, buat daftar nama dan mengundang orang.
Selanjutnya, cara praktis menjalankan bisnisnya bisa secara offline, bisa secara online. Nah, kondisi seperti ini ya, mungkin cara offline tidak begitu berguna ya. Nah, tapi saya akan juga jelaskan cara offline yang bisa kita lakukan adalah seperti apa. Kami sebelumnya pernah jalankan ketemu dengan teman kantor ya. Kita langsung jelaskan kalau kita punya produk yang bagus. Kita jelaskan bahwa kita telah menggunakan produk ini ke siapa dan hasilnya gimana. Kemudian cara berikutnya kita cari pertemuan-pertemuan. Misalnya arisan, misalnya pertemuan tahlilan, PKK, dan seterusnya di mana ada kerumunan orang. Nah, kita minta izin masuk ke situ. Kita presentasi, jelaskan produknya maupun bisnisnya. Nah, itu kalau secara offline. Kita juga bisa ke pasien. Jadi kita buat daftar nama teman-teman atau orang-orang yang butuh sehat. Itu siapa saja, kita tulis nama, nomor HP-nya, dan keluhannya apa. Kemudian kita datangi. Atau cara yang lain, kita minta teman kita memberikan referensi siapa saja kira-kira yang ingin sehat, yang ingin butuh sehat, atau butuh produk kita. Nah, gampang kan cara offline? Nah, namun kalau secara offline tadi saya katakan kondisi seperti ini nggak bisa dijalankan karena kita mengikuti program pemerintah dan kita harus juga mengikuti program memutuskan mata rantai penularan virus, khususnya belakangan ini yang lagi maraknya COVID-19. Ya. Maka cara satu-satunya yang paling efektif menjalankan bisnis ini adalah dengan cara online. Nah, dengan cara online banyak cara. Di antaranya kita bisa pasang story di WhatsApp atau kita chat satu persatu teman-teman kita yang butuh sehat. Caranya adalah mungkin pertama kita mengomentari status dia atau DP dia. Itu sebagai brainstorming aja, sebagai icebreaker. Setelah kita berhasil menyapa, nah kita masuk menawarkan produk kita. Produk-produk yang laku pada saat ini adalah produk-produk yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, ada zinc, ada mungkot, kalsium, vitalin, Renewverse, ya, dan lain-lain produk kesehatan yang semua kebetulan kita semuanya adalah produk-produk kesehatan yang kita pasarkan, jadi sangat laku. Dan sudah terbukti produk kesehatan itu tidak lekang zaman, apalagi kondisi seperti ini sangat dibutuhkan oleh orang. Nah, cara online berikutnya yang lebih mudah dijalankan, meskipun juga ada IG, Facebook, dan sebagainya. Nah, untuk Facebook, kita akan ajari bagaimana selling online via Facebook, khusus via marketplace. Nanti lebih lanjut akan saya kirimkan tutorial bagaimana cara menjalankan bisnis lewat marketplace. Nah, itu rekan-rekan, Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga ribbon hari ini bermanfaat dan bisa kita laksanakan. Sampai ketemu di puncak kemenangan. Go Freedom. Terima kasih.